jahat kan? Kamu udah nyumpain aku kayak gini. Kamu. Ya kan? Biar aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Iya kan? Aku udah lumpuh total sekarang. Semua organ tubuh aku udah nggak bisa digerak. Aku udah kayak bayang. Sasaran gue pun sekarang berubah. Gue tipu Irawan dan gue rebut lagi. Inggit harus balik ke pelukan gue. Aku harus ngomong berapa kali sama kamu? Hah? Aku kerja keras buat kamu sama anak-anak. Aku tahu, Mas. Tapi kan kamu juga harus meluangkan waktu untuk mereka. Anggi sama Angga tuh pengennya kamu yang ambil rapot mereka. Aku nggak bisa. Kamu pikir kalau kerja biasa kita bisa kaya? Mas, penghasilan kamu tuh udah lebih dari cukup. Lagian aku sama anak-anak juga nggak bakalan minta sesuatu yang bakal merepotkan kamu. Inggit, ya, kamu makin bawel ya lama-lamanya. Dia nurut aja kenapa sih? Pakai protes segala. Lagian juga kebutuhan kamu sama anak-anak aku penuhin kan? Ya, aku minta maaf ya. Tapi nggak usah nadanya tinggi gitu, nggak enak. Kamu yang mulai duluan. Udah, aku pengen ke kantor sekarang. Ayah, ibu jangan dimarahin terus dong. Kasian. Ibu suka nangis sendiri setelah ayah marah-marah. Iya, ayah. Dengar ya. Ibu kalian yang cerewet. Udah, ayah mau jalan dulu ke kantor. Masih ada waktu dong. Semoga gak telat. Jangan telat, jangan telat. Hati-hati, Bu. Ya Allah, semoga ini bukan pertanda buruk. Bu, aku ambil kain lap ya, Bu. Nggak usah, biar ibu aja yang ambil ya. Ya udah, Bu. Ada telepon. Ibu angkat telepon dulu ya. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Iya betul, saya istrinya Papa Irawan. Ada apa ya, Pak? Apa? Suami saya kecelakaan? Ya Allah, terus gimana kondisinya, Pak? Baik, saya segera ke rumah sakit. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Ayah kecelakaan apa, Bu? Ayah nggak kenapa-napa kan? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Semoga ayah baik-baik aja ya. Yuk. Pak, saya Inggit, Pak. Saya istri dari Pak Irawan. Pak Irawan, korban tabrak lari. Tapi kami sedang mengusut si penabrak lari itu. Terus gimana keadaan suami saya, Pak? Masih ditangani tim dokter, kemungkinan masih koma. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Benturan keras Bapak Irawan harus mengalami kelumpuhan. Maksud dokter, suami saya lumpuh total, Dok. Iya, maaf Bu.
Suami ibu juga mengalami kelumpuhan pada kelaki-lakiannya. Benturan di bagian kepalanya menyebabkan suami ibu memiliki emosi yang tidak terkendali. Mas Irawan. Ya ampun, Mas. Kenapa jadi kayak gini, Mas? Kalau aja kamu nggak doain aku, nggak mungkin kecelakaan kayak gini. Ibu kalian jahat sama ayah celaka kayak gini. Mas, kenapa kamu ngomong kayak gitu, Mas? Setengah badan aku nggak bisa digerakin. Mas, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Kamu jahat. Kamu udah nyumpain aku kayak gini. Aku kamu. Ya kan? Biar aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Iya kan? Astagfirullah, Mas. Aku mau kamu keluar dari ruangan ini. Sekarang. Keluar. Keluar, Inggit. Ayah, aku sama ibu pengen nemenin ayah. Jagain ayah. Enggak. Ayah mau kalian pergi dari ruangan ini. Pergi! Ya Allah, dalam kondisi masih sakit aja sifatnya nggak berubah. Apa salah aku ya Allah? Aku mohon, semoga nggak ada kebencian dalam hati Mas Irawan buat hamba ya Allah. Aku bakal bayar suster buat ngurusin aku sampai aku pulih. Jadi aku nggak butuh kamu. Enggak, Mas, enggak. Aku ini istri kamu. Aku yang bakal ngerawatin kamu sampai sembuh, Mas. Aku nggak mau dirawat sama istri yang jahat. Jadi kamu keluar. Keluar, Bu. Ayah jahat sama ibu. Enggak, sayang. Ayah nggak jahat sama ibu. Ayah cuma pengen sendiri dulu. Kita doain ayah aja ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah kasih kita rasa cinta, rasa rindu. Karena rasa cinta itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Terutama nih yang masih remaja-remaja begini nih. Cintanya masih gede banget, rindunya juga masih gede banget. Silahkan, mau rindu sama siapapun silahkan. Tapi pesan Umi, pertama yang harus kita cintai, yang harus kita rindukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya ke Umi begini, Mi bagaimana Mi? Kalau hati saya sudah rindu banget sama Allah, pengen ketemu dengan Allah, caranya kumaha? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya faman kana yarju, siapa yang berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Caranya bagaimana? Kalau rindu sudah membara pengen ketemu dengan Allah bagaimana? Falya'mal 'amalan shalihan,
maka lakukan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Di dalam kita melakukan amal soleh, jangan sampai kecampuran perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Menyekutukan dengan apa? Dengan apapun. Nah, jadi ini caranya kalau kita pengen berjumpa dengan Allah. Nah, terus ada yang tanya lagi nih, kalau saya sudah rindu sama Nabi, terus saya pengen ketemu dengan Nabi, bagaimana Umi? Caranya pengen ketemu dengan Nabi bagaimana? Lakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Ikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, tinggalkan juga apa yang pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kita sebagai perempuan ya, Nabi kan sering menganjurkan atau memerintahkan kita harus taat kepada suami. Kudu kita taat kepada suami karena istri yang beriman, gitu kan? Bisa dijadikan teman. Tuh, mudah-mudahan ya, kalau kita sudah rindu sama Allah, kalau kita sudah rindu sama Rasulullah, tentunya ada lagi yang harus kita rindukan. Apa? Yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Selamat datang ke rumah ini lagi ya, Mas. Untuk apa kamu bawa aku kemari? Kamu mau balas dendam? Iya? Ya ampun, Mas. Aku tuh nggak ada kepikiran kayak gitu. Bohong kamu. Mas, aku tuh cuma mau merawat kamu sampai kamu sembuh. Untuk apa? Aku udah lumpuh total sekarang. Semua organ tubuh aku udah nggak bisa digerak. Aku udah kayak mayat. Tangan kanan aku nggak bisa digerakin. Sini aku bantu ya. Jangan, nggak perlu. Aku nggak perlu bantuan kamu. Aku bisa sendiri. Mas, aku ini kan istri kamu. Aku bukan orang lain. Aku harus mengabdikan hidup aku buat kamu. Kamu jangan manis-manis di depan aku. Gak usah munafik kamu. Kamu lupa, huh? Sebelum aku kecelakaan, kamu protes sama aku kan? Kamu bilang aku lupain kamu sama anak-anak. Aku kayak gini gara-gara doa kamu. Mas, gak ada pikiran aku kayak gitu, Mas. Apalagi ngedoain yang buruk-buruk. Demi Allah, cuman Allah yang tahu semua doaku. Ah, diam kamu. Aku gak mau lagi dengar omongan kamu. Mas, Masya Allah. Makan dulu ya. Aku gak mau makan. Kamu harus makan. Makan dulu ya. Aku gak mau makan. Masya Allah, Mas. Aku bilang aku gak mau diurusin sama kamu. Mas, aku mau nanya sama kamu. Apa sih kesalahan aku, Mas? Sampai kamu kelihatannya kayak musuhin aku banget. Kamu masih nanya ya? Salah kamu apa? Hah? Emangnya kamu gak sadar? Kesalahan apa yang udah kamu buat? Apa aku pernah ngelukain perasaan kamu? Kamu sampai hati, Mas, memperlakukan aku kayak gini. Kamu pakai nanya lagi. Kamu udah buat aku kayak gini. Aku udah lumpuh sekarang. Sebagai laki-laki aku udah gak bisa apa-apa. Karir aku udah hancur. Aku gak bisa kaya raya sekarang. Itu semua karena apa? Karena kamu. Halo, ini siapa? Ini gue, Setu. Oh iya, malam ini gue ke rumah lu ya. Gue mau nginep di rumah lu. Sekalian jengukin lu yang lagi sakit. Gue denger lu kecelakaan. Iya, emangnya lo di mana? Sekarang gue lagi di Jakarta, tadi ada urusan bisnis. Ya udah, gue tunggu ya. Lo kesini aja. Dari
siapa, Mas? Mau tahu aja kamu. Itu barusan temen aku. Dia mau numpang nginep di sini. Jadi kamu tolong siapin kamar buat dia. Siapa? Banyak nanya ya. Siapin aja kamarnya. Inggit? Jadi kamu istrinya Irawan? Iya. Irawan nggak pernah cerita kalau kamu tuh istrinya. Saya tuh teman lamanya Mas Irawan. Selama ini aku nggak pernah tahu. Mas Irawan juga nggak pernah cerita kalau dia temannya Setu. Setu ini mantan cinta pertamaku. Ya Allah. Silakan duduk. Jadi Irawan nggak tahu kalau kamu tuh mantan aku. Mas Irawan nggak tahu dan saya mohon dia nggak perlu tahu. Jangan kasih tahu dia ya. Jadi dia benar-benar nggak tahu. Iya, Mas Irawan nggak tahu dan aku juga nggak tahu kalau kamu itu teman dekatnya Mas Irawan. Ya oke. Yaudah kalau gitu. Sebentar ya, saya panggil Mas Irawan. Mas, teman kamu udah datang. Udah berapa lama? Baru aja datang. Ya, ini aku. Nggak usah. Mas, kamu tuh nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kamu tuh butuh bantuan orang lain, Mas. Iya. Aku butuh orang lain emang. Tapi aku nggak butuh bantuan kamu. Gak usah aku bilang. Ya udah kalau kamu nggak mau dibantuin, aku bikin minum dulu ya. Inggit. Ada apa? Katanya kamu nggak butuh bantuan aku. Aku butuh bantuan kamu untuk yang pertama. Dan yang terakhir. Hati-hati, Mas. Gak usah aku bilang, aku bisa sendiri. Gua nggak nyangka bakal ketemu Inggit di sini. Semoga semua rencana gue berjalan lancar. Sasaran gue pun sekarang berubah. Gue tipu Irawan dan gue rebut lagi. Inggit harus balik ke pelukan gue. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Gue datang ke sini bukan hanya numpang nginep doang, tapi gue di sini memberitahu lu bahwa ada ahli bagian terapi yang bisa menyembuhin lu, dan lu bakal bisa normal lagi, bro. Oh ya? Lo tahu kenapa gue bisa begini? Kenapa? Ini semua gara-gara bini gue. Dia yang bawa bala. Bikin gue celaka. Yaudah kalau gitu bisa kita terapi ya, bro. Cuma mahal gitu. Gue gak peduli. Udah kalau gitu. Sebentar. Inggit! Manggil bini kasar banget. Kayaknya lagi gak beres hubungan perkawinannya. Ampun Inggit, kamu tuh apa-apaan sih? Sengaja nih jatuhin minumannya? Enggak, Mas. Aku nggak sengaja. Maaf ya. Gak apa-apa. Aku ganti dulu.
Halo. Lu siapin semuanya. Ingat, jangan kelihatan murahan. Dia udah mulai percaya sama gue. Ntar gue kabarin lu apa beritanya terus selanjutnya, oke? Gimana? Gue barusan telepon sama teman gue. Insya Allah dia bakal bantuin lu sampai sembuh. Tapi ini terapi nggak murah dan butuh proses agak lama. Nggak apa-apa. Yang penting gue cepat pulih. Mas, memang kamu mau terapi di mana? Tempat teman saya. Dia bagian ahli terapi. Saya yakin dia pasti bakal sembuh. Tapi tidak cukup hanya sekali doang. Bisa kita berangkat sekarang? Mas, aku ikut ya. Nggak perlu. Mas, aku ini kan istri kamu. Kamu mau berobat di mana? Aku harus ikut. Kamu nggak perlu ikut. Kalau kamu ikut kita bisa celaka nanti. Kamu itu istri pembawa sial, kan? Kasar banget sama istrinya. Gue semakin yakin Irwan benci banget sama istrinya. Wan, alangkah baiknya kalau istri lu ikut. Dia bisa bantu lu. Masa gue bantu lu ke kamar mandi, Wan? Yaudah. Aku siapin semuanya dulu ya. Untuk melakukan terapi sampai sembuh seperti sedia kala, Mas Irawan harus bolak-balik kemari. Kira-kira berapa lama, Pak, saya bisa sembuh? Semakin sering terapi, kemungkinan sembuh semakin cepat. Maaf, untuk mengembalikan kondisi Mas Irawan membutuhkan biaya sangat besar. Bagaimana? Bersedia? Iya, Pak. Yang penting saya sembuh. Kamu bohong. Kamu nggak bahagia kan sama Irawan? Bahagia atau enggaknya cuma aku yang ngerasain. Kamu tertekan. Kamu menderita. Apa sih maksud kata-kata kamu? Semenjak aku lihat ini, keinginan aku untuk menikah kamu kembali lagi. Tolong ya, jangan pernah rusak rumah tanggaku sama Mas Irawan. Kamu gak usah berpikir seperti itu. Aku itu kasihan. Kamu itu masih muda. Irawan itu lumpuh. Dan juga dia bersifat kasar sama kamu. Coba kamu pikir. Aku gak perlu dikasihanin. Kamu tuh ikhlas gak sih nolong suami aku? Ikhlas atau enggaknya, gak ada yang tahu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Mas, udah Mas. Tinggal menunggu waktu. Kamu akan menjadi istriku. Aku lihat sendiri. Kamu duduk berduaan sama Setu. Mesra banget lagi. Kamu suka sama dia? Apaan sih Mas? Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Setu. Alah. Udah gak usah bohong. Terserah kamu mau nuduh aku apa. Kamu tuh ya, mentang-mentang aku lumpuh, kamu berani selingkuh sama temen aku. Ya Allah, itu gak bener Mas. Bu, aku sama Anggi lapar, Bu. Iya, tadi Ibu pergi nggak masak nasi. Masya Allah. Maafin Ibu ya. Bentar ya. Mau kemana kamu? Mau anak nasi Mas, anak-anak kan mau makan. Aku belum selesai ngomong. Tapi anak-anak belum makan Mas. Kamu ngaku ya? Kamu ada main kan sama Setu? Kalian makannya nanti aja. Ayah masih mau ngomong sama ibu. Pergi sana. Masya Allah Mas. Mas, jangan begitu sama anak-anak. Kesian mereka. Aku harus terapi. Dan itu butuh biaya banyak. Aku nggak mau gunain uang aku sendiri. Apalagi sampai jual rumah ini. Nggak mau.
Satu-satunya jalan, cuman kamu yang bisa nolongin aku. Karena kamu udah nyebabin aku kayak gini. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak ngerti maksud kamu. Kamu harus nikah sama Setu demi kesembuhan aku. Apa, Mas? Aku nggak salah denger. Enggak, kamu harus nikah. Apaan nih, Mas? Aku bakalan bilang sama dia kalau kamu mau nikah sama dia. Aku nggak mau ya, Mas. Itu artinya kamu nyiksa aku, iya kan? Kamu nyuruh aku nikah sama Setu. Di mana hati nurani kamu sebagai suami, Mas? Dengar ya, kamu pernah ngomong kan kalau kamu rela ngelakuin apa aja demi aku, iya kan? Sekarang kamu buktiin omongan kamu yang kemarin. Ini demi kesembuhan aku. Sekarang biarin aku yang main game. Tunggu, ini belum selesai. Giliran aku. Aku. Anggi. Mas, kamu benar-benar ngerendahin aku sebagai seorang perempuan ya? Kamu anggap aku apa? Hah? Kamu anggap aku murahan? Aku nggak ngerendahin kamu. Enggak. Ini untuk kamu juga kok. Untuk kebutuhan kamu. Karena aku nggak bisa lagi ngasih yang kamu butuhin. Haji Miun itu ngomong kalau dia bakal nyembuhin kamu. Kamu tuh bakal sembuh. Tapi itu biayanya banyak, nggak sedikit. Makanya aku minta kamu nikah sama Setu. Itu aja kok. Ibu! Anggi kenapa, Bu? Ibu! Bu, Kenapa? Anggi, Anggi kenapa? Anggi. Anggi kenapa? Ayo lihat. Allah, Anggi, 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 ya Allah, ya Allah, kamu kenapa nak? Anggi, Angga, Anggi kenapa? Tadi aku lagi rebutan HP sama Anggi. Terus aku dorong Anggi. Terus kepalanya kepentok meja. Anggi, Anggi, Mas, kita harus ke rumah sakit, Mas. Kamu aja yang bawa Anggi. Aku nggak mau ikut. Mas, ayo enggak. Anggi, Anggi, bangun Anggi. Anggi, Anggi, bangun. Kakak minta maaf ya. Nah, kita doain aja ya. Mudah-mudahan Anggi nggak apa-apa. Bu, Anggi nggak apa-apa kan, Bu? Ya, kita doain aja ya supaya Anggi baik-baik aja ya, sayang ya. Yesus. Gue perhatiin malu tuh. Karena lu butuh biaya yang banyak. Iya, makanya. Udah gue sampein ke Inggit. Inggit bilang apa? Belum dijawab. Sekarang dia lagi pergi ke rumah sakit. Bawa si Anggi, anak kedua gue. Emang anak lu sakit apa? Dia jatuh. Kepalanya kebentur tembok. Gara-gara didorong sama si Angga. Gue kasihan sama lu. Karena lu butuh banyak biaya. Tenang, gue akan bantu. Dan gue bakalan kasih berapa lo demi kesembuhan. Tapi gue nggak ada bermaksud untuk mengganggu rumah tangga lu sama si Anji. Mau gimana lagi, Wan? Gue udah gak bisa apa-apa sekarang. Gue udah lumpuh. Mungkin aja sementara ini cuman lo yang bisa bagian Inggit. Sampai gue pulih nanti. Oke, gue akan lakuin. Gue udah siapin 200 juta buat demi sembuhan. Asalkan lu ceraiin. Gimana? Oke. Bu, maafin Angga ya. Kamu jangan sedih ya. Kita doain aja Anggi semoga baik-baik aja ya.
Iya betul dok. Gimana keadaan putri saya dok? Sepertinya putri ibu perlu dilakukan operasi pembedahan otak. Kenapa harus dilakukan operasi dok? Karena saya menemukan adanya pembekuan darah di otak sebelah kanannya. Ya Allah. Sebaiknya ibu berdoa saja agar Tuhan memberikan kesembuhan sekaligus juga memberikan kelancaran terhadap operasi ini nantinya. Dok, gimana kalau seandainya anak saya nggak dioperasi? Gimana dok? Jika tidak dioperasi Bu, maka pembekuan darah ini akan menyebabkan kematian Bu. Ya Allah, pasti operasi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ibu siapkan saja untuk dana administrasinya. Nanti kami akan memberikan dan berusaha yang sebaik mungkin. Mas, Anggi harus segera dioperasi mas. Kita butuh biaya 100 juta. 100 juta? Iya mas, aku tahu kita nggak punya biaya sebanyak itu. Gampang. Minta aja sama Setu. Maksud kamu mas? Ya kamu minta sama Setu. Setu itu kan calon suami kamu. Maksud kamu? Kamu jual aku gitu? Hah? Aku ini istri kamu mas. Di mana sih hati nurani kamu? Kamu tuh suami aku mas. Tega-teganya kamu ngerendahin aku kayak gini. Siapa yang ngerendahin kamu? Kamu itu pengen nolongin anak kamu, apa lebih mentingin harga diri kamu? Ya Allah, iblis mana yang menutupi pikiran suami hamba ya Allah. Dia menjual aku demi kesembuhan dia dan anak aku. Memang gak ada cara lain? Alah, kebanyakan mikir kamu ya. Kamu pengen gak sih nolongin anak-anak kamu itu? Lihat aku dong. Aku ini lumpuh sekarang. Gak bisa bahagiain kamu. Emangnya kamu gak mau lihat aku sembuh? Lihat anak kita sembuh? Ya Allah, kenapa cobaan seberat ini yang hamba terima? Ya udah, kalau memang itu satu-satunya jalan untuk kesembuhan kamu sama Anggi, ya aku ikhlas mas. Aku cuma mau mengabdi sama kamu, itu aja. Mbak, saya ibu kandung dari pasien yang bernama Anggi yang akan dioperasi hari ini. Oh iya ibu, administrasinya udah bisa diselesaikan? Begini mbak, apa bisa kalau saya hutang dulu? Saya bisa kok mbak bikin perjanjian kalau saya bakal melunasi semuanya. Maaf ibu, tidak bisa. Biar saya yang mendingan kamu ke ruang operasi. Lihatin lagi. Soal ini biar saya bayar. Gila, pergi. Kamu kurang operasi. Inggit. Kamu nggak usah khawatir. Operasi anak kamu udah aku biayai semuanya. Jadi habis ini kita nikah ya. Kamu mau beli aku? Hah? Kamu mau nikahin aku karena mau beli aku? Aku tuh nggak cinta sama kamu. Hari ini masih ngomongin cinta. Cinta itu bakal datang kapan saja. Kalau aku masih cinta sama kamu, kamu mau ngomong apa? Apa sih niat kamu buat nikahin aku? Hah? Karena kamu membeli aku dari Mas Irawan, gitu? Ya, aku membeli kamu. Tapi aku membeli dengan rasa cinta. Inggit. Ya Allah, selamatkan Anggi ya Allah. Jangan ambil nyawa Anggi. Angga sayang sama Anggi.
Berdoa itu gak bisa bikin kita seneng. Ayah, aku lagi berdoa buat Anggi. Biar cepet sembuh. Alah, tahu apa kamu anak kecil? Hah? Cuman uang yang bisa bikin adik kamu sembuh. Bukannya doa. Kamu itu ya, mirip banget sama ibu kamu. Ngeselin. Udahlah, sekarang kamu ke dapur. Bikinin ayah makanan. Ayah lapar. Iya ya. Cepetan sana. Sudahlah, kamu gak usah bersedih. Kalau kenapa-kenapa, kita bisa mempunyai anak lagi. Kamu itu memang laki-laki busuk ya. Kamu sengaja manfaatin situasi aku dengan sifat culas kamu. Culas? Kamu bilang aku culas? Aku itu datang untuk kamu. Karena aku tuh minta kamu. Buat apa aku mengeluarkan duit ratusan juta tuh untuk kamu? Ha? Buat apa? Kamu mikir ya? Irawan itu udah lumpuh. Dia itu nggak bisa ngebagiin kamu. Justru itu aku datang untuk menolong kamu. Kamu tuh bukan nolong aku. Kamu manfaatin situasi aku. Terserah. Terserah kamu mau ngomong apa. Asal kamu tahu ya. Kenyataannya Irawan itu udah lumpuh. Kamu mau ngerawat Irawan sampai kamu tua? Hah? Mau? Udahlah, aku nggak mau mikir. Dan aku nggak mau berdebat di sini. Kayak bau gas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tolong! 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 Astagfirullahaladzim. Air, cepat air. Dok, gimana dok? Gimana operasinya dok? Gimana keadaan anak saya? Alhamdulillah atas izin Allah operasinya berjalan lancar, Bu. Terus kalau anak saya sehat kembali, apakah ada efek gangguan pada otaknya dok? Iya. Nantinya putri ibu akan mengalami keterlambatan untuk berpikir akibat memori di otaknya tidak berfungsi lagi dengan sebagaimana mestinya. Sabar ya. Bapak dan Ibu, saya permisi dulu. Yang sabar ya. Aku cukup perhatiin. Apalagi yang kamu harapin dari aku? Hah? Kamu keluarin duit ratusan juta cuman untuk nikahin aku kan? Hah? Bukan menolong anak aku. Aku tuh pengen bahagiain kamu, Ki. Kamu tuh justru nggak bahagiain aku. Kamu tuh menghina aku. Halo, assalamualaikum. Rumah saya kebakaran. Rumah si Rawan. Enggak. Aku udah gak kuat lagi menghadapi cobaan ini, ya Allah. Kenapa kau memberikan aku ujian seberat ini? Engkau ambil anak dan suamiku. Apa salahku, ya Allah? Dosa apa yang udah aku lakuin sehingga engkau ambil anak dan suamiku?
pulang aja duluan. Aku masih mau di sini. Nggak baik tau, terus-terusan nangis. Ya pulang ya. Ya udah kalau gitu. Udah. Enggak, Mas. Oh iya, Anggi udah bisa keluar hari ini. Alhamdulillah. Soal biaya kamu nggak usah mikir, aku udah bayar semuanya. Makasih ya. Nanti uang kamu aku ganti. Oh, nggak usah, kamu nggak usah ganti. Habis ini kita nikah, Anggi juga jadi anakku. Anggi itu bukan anak kamu. Ibu habis nangis. Enggak, ibu nggak apa-apa sayang. Kakak Angga lagi ada acara pramuka di sekolah selama 3 hari. Itu siapa, Bu? Ini Om Setu sayang. Om Setu itu siapa? Nanti kalau kamu udah sembuh, ibu jelasin ya. Ya Allah, apa aku harus cerita semua yang terjadi ya Allah? Tentang kebakaran yang merenggut nyawa Angga dan Mas Irawan. Aku nggak sanggup buat nyampein semua itu ya Allah. Bu, aku kapan pulang? Insya Allah hari ini kamu pulang ya sayang ya. Ibu kenapa nangis? Aku mau bicara. Kamu nggak boleh kelihatan sedih sama Anggi. Anggi itu butuh sembuhan. Emang di mata kamu aku kelihatan orang jahat. Aku menikahin kamu karena aku tuh cinta sama kamu. Terserah kalau kamu anggap apa. Kamu tahu, selama ini aku pengen nunggu kamu untuk menikah sama aku. Please, aku mohon. Kamu harus percaya sama aku. Aku emang jahat. Tapi setelah aku lihat semuanya, anak kamu ninggalin kamu. Dan juga suami kamu. Aku ingin banget membahagiakan kamu. Tolong, beri kesempatan aku untuk kamu bisa percaya sama aku. Please. Kalau memang ini jalannya, aku ikhlas. Untuk sementara ini, kamu sama Anggi tinggal di rumahku aja. Ini rumah siapa, Bu? Ini rumah Om yang bakal menjadi rumah kamu juga dan rumah kita semua. Maksudnya? Anggi, udah kamu istirahat ya. Nanti ibu jelasin ya. Ya, Bu. Yaudah yuk, masuk. Yuk. Permisi. Biar aku aja buka pintunya, ya. Ya. Sini. Ngapain kamu? Ngapain? Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu kaget aku datang sini ya? Mas, aku ini istri kamu. Aku tuh nyari kamu kemana-mana. Kamu juga ya akhirnya. Kamu tuh keterlaluan banget ya Mas ya. Kamu telah nafkahin aku bertahun-tahun, gak nafkahin aku.
ini siapa ya? Setu nggak cerita. Saya istrinya Setu. Kamu bohong ya? Kamu bilang sama aku kamu belum nikah. Kamu pura-pura baik sama aku ya demi ngelancaran nafsu kamu. Alhamdulillah banget. Allah udah ngebukain aku niat busuk kamu. Anggi, bawa tas Ibu nak. Anggi. Ayo kita pergi dari sini. Tunggu. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, kamu harus bayar utang kamu sama aku semua ya. Nanti aku akan bayar. Ayo. Pergi. Gak akan aku lepasin gunting ini sebelum kamu balik lagi sama aku. Git, tunggu Git. Kita mesti pergi jauh dari sini ya. Tunggu dulu. Git, Git. Tunggu dulu Git. Kalau kamu pergi, kamu harus bayar utang kamu sama aku dulu. Aku bakal bayar utang aku. Kamu nggak boleh pergi. Aku mau nikah sama kamu. Ayo kita tahu apa Git. Ayo sayang. Git. Git. Ayo Git. Tunggu. Git. Apa sih? Kamu nggak boleh pergi. Apa sih? Kamu nggak boleh pergi. Apa Kamu sih? harus nikah sama aku. Kamu laki-laki brengsek. Dari awal aku udah tahu kalau kamu itu cuma manfaatin aku. Peduli apa Git? Yang penting aku tuh masih cinta sama kamu Git. Aku tuh masih cinta sama kamu. Pokoknya aku harus nikah sama kamu. Harus nikah sama kamu. Aku Kamu nggak mau. harus. Masih sakit. Maafin Ibu ya. Dari kemarin Ibu nggak bisa cerita sama kamu. Sekarang kamu tahu kan kalau ayah kamu sama Kak Angga udah meninggal sayang. Kita doain mereka ya supaya mereka tenang di surga ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, Allah menciptakan segumpal darah di dalam tubuh kita. Kalau segumpal darah ini baik, kata Nabi, maka sekujur badannya pun akan mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau segumpal darah ya tak jahat, goreng dodonges cek orang Sunda teh, maka sekujur badan juga akan mengarah kepada perbuatan kejahatan. Apa itu? Hati. Makanya hati-hati dengan hati kita. Hati ini bisa membawa kita ke dalam surga, bisa juga membawa kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya segala sesuatu sering Umi bilang harus ikhlas. Kita ngaji ikhlas, ngurusin suami ikhlas, ngurusin anak ikhlas, minjemin tetangga duit ikhlas. Ada juga masalahnya, kadang-kadang orang itu minjemin ada pamrihnya. Ada yang bilang, lu gue pinjemin dengan catatan bantuin gue dulu. Lu gue pinjemin dengan catatan kalau gue repot, lu bantuin gue gratis. Padahal seperti itu bisa menyebabkan riba loh. Dan hati-hati dengan masalah akad utang piutang. Ada lagi yang bilang kalau saya mau minjemin kamu tapi dengan catatan bini lu jual ke gue kalau bahasa Umi mah. Nah ini kan kagak bener namanya. Pertama, wanita manusia
baik laki maupun perempuan itu kagak sah, kagak boleh dijual. Apalagi bini sendiri, apalagi anak sendiri. Zaman sekarang Masya Allah banyak banget kita denger ya, orang tua jual anak, suami jual istri, ada juga istri jual suami. Apa sih maunya, padahal itu kagak boleh. Terus lagi kalau memang kita niat nolongin orang, kalau memang kita niat minjemin seseorang, harus bi'i'la'i kalimatillah, kita bersihkan hati kita. Sebab percuma kalau kita minjemin tapi ada hati yang kurang baik. Makanya insya Allah, nih dengerin. Orang minjemin dengan orang ngasih itu pahalanya lebih besar minjemin. Kenapa? Karena kalau minjemin itu orang udah kepepet banget dia pinjem sama kita. Tapi kalau kita ngasih ke orang belum tentu tuh orang butuh, ya kan? Tapi kalau orang sudah ngomong minjem ke kita, berarti orang itu emang butuh banget. Makanya minjemin itu pahalanya lebih besar daripada memberi. Nah, yang minjem hati-hati. Ini kadang-kadang giliran minjem doang manis banget. Datang ke rumah kita sehari 3 kali kayak minum obat. Iya kan? Pagi bawa jeruk, siangnya bawa anggur, malamnya bawa rambutan. Giliran ditagih susahnya, na'udzubillah min dzalik. Kalau ditagih nembak mulu, entar sok. Kalau nggak entar besok. Kagak boleh tuh begitu. Orang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, kita wajib menjaga kepercayaan itu, ya. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang perlu Umi sampaikan soal masalah utang piutang. Sebetulnya banyak yang pengen Umi sampaikan soal masalah ketulusan hati. Di dalam kita bersikap, di dalam kita bertindak. Namun apa boleh buat ya, Uminya masih ditungguin jamaah sebelah. Karena memang giliran pengajian di sana. Insya Allah nanti kita lanjutkan pengajian selanjutnya ya. Dan Umi doakan insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong wanita yang solehah yang akhirnya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Umi permisi dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله